Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah pengembangan pribadi konselor dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Sugianto MPD dan Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD yang disusun oleh saya sendiri Ahmad Firdaus, Aida Rahmah dan Siti Fatimah. Di sini ada mengenai latar belakang, yaitu konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan konselor atau helper, merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Dalam konsep konseling for all, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan atau guidance. Kata konselor tidak dapat dipisahkan dari kata helping. Konselor menunjuk pada orangnya, sedangkan helping menunjuk pada profesinya atau bidangnya atau bidang garapannya. Jadi, konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional. Setelah itu, kepribadian konselor merupakan unsur penting dan merupakan instrumen yang menentukan bagi terwujudnya hasil-hasil positif konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor dalam mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konseli. Apabila sisi kepribadian dan keterampilan konselor ini dipadukan, maka akan semakin memperbesar peluang konselor untuk bekerja secara efektif dan lebih baik. Apa saja yang akan dibahas, yaitu yang pertama, eksplorasi diri sebagai konselor. Yang kedua, pengembangan dan pendidikan konselor. Yang ketiga, peranan keterampilan konseling dalam proses layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, eksplorasi diri sebagai konselor. Menurut Wells, eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran. Yang pertama, ada teknik eksplorasi, yaitu hubungan konseling seharusnya dapat mengatasi semua kendala konseli, yaitu berupaya untuk membuat konseli terbuka, merasa aman, dan berpartisipasi di dalam dialog. Seperti halnya pada teknik refleksi, terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu yang pertama, eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan konseli yang tersimpan. Yang kedua, eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat konseli. Yang ketiga, eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman konseli. Selanjutnya, nomor yang kedua, penggalian masalah. Penggalian masalah dipakai untuk mengungkap lebih dalam masalah konseli. Penggalian ini tentunya akan disesuaikan dengan masalah dan pendekatan yang digunakan dalam konseling. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan penggalian masalah terhadap masing-masing pendekatan, seperti behavioristik, konseling terapi emotif, wawancara pengambilan keputusan, konseling sifat dan faktor, dan terakhir konseling wawancara dan penyesuaian diri. Selanjutnya ada pengembangan dan pendidikan konselor. Profesionalitas konselor akan tampak dalam pelayanannya kepada konseli sehingga terjadi perubahan pada diri konseli. Pandangan ini diperkuat oleh Nirwana 2018 yang menyatakan bahwa kepribadian sebagai seorang konselor sangat krusial dalam membina hubungan konseling dan menciptakan perubahan pada diri konseli dibandingkan dengan kemampuan mereka dalam menguasai pengetahuan, keahlian, atau teknik. Semua pakar tersebut menemukan dari penelitiannya yaitu bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas pribadinya. Kepribadian konselor dalam pelaksanaan konseling disinyalir lebih penting dari penggunaan teori dan teknik konseling. Dalam Haula dan Irmayanti 2018, Bastaman memberi beberapa cara buat para konselor agar meraih kualitas ideal tersebut. Dia menyebut cara ini dengan istilah pelatihan pengembangan pribadi yang bercorak psikoedukasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan aspek psikososial yang positif dan mengurangi aspek negatif. Dengan model pelatihan ini, para konselor diharapkan dapat lebih sadar diri, menemukan arti dari tujuan hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 191012322017. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan keterampilan konseling dalam proses layanan. Pengertian keterampilan konseling juga dapat didefinisikan secara beragam dalam berbagai sudut pandang model penerapan keterampilan konseling.
Berikut ada disajikan 3 pandangan keterampilan konseling menurut pandangan model Art of Helping Skills Finding to Problems and Skill Helper. Yang pertama ada menurut model Art of Helping, keterampilan konseling berperan sebagai media yang memfasilitasi mengeksplorasi diri helpy atau konseling dalam mengidentifikasi dan mengoperasionalkan dimensi personalisasi konseling ke arah perubahan perilaku. Dan yang kedua ada model skills finding solution to problems. Menurut Mante menjelaskan keterampilan konseling merupakan kemampuan verbal dan nonverbal yang terfokus pada upaya mempengaruhi konseling melalui hubungan yang dilandasi kepedulian, rasa hormat, dan optimisme sehingga pada akhirnya konselilah yang menentukan sifat dari masalahnya, tujuan keberhasilan konseling yang hendak dicapainya. Dan yang ketiga ada dalam model skill helper menurut Gerard Egan mengemukakan bahwa keterampilan konseling merupakan keterampilan komunikasi sebagai upaya membantu konseli untuk mengelola masalah dan mengembangkan kesempatan dalam dialog yang bersifat kolaboratif. Oke, selanjutnya untuk menjamin keberlangsungan antara keterampilan konseling dan kepribadian efektif, menurut AT, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor. Yang pertama ada kompetensi intelektual, yaitu kompetensi intelektual konselor merupakan dasar lain bagi seluruh keterampilan konselor dalam hubungan konseling, baik di dalam maupun di luar situasi interview konseling. Selain itu, konselor juga harus mampu membedakan ciri nilai budaya konseling. Konselor harus memperhatikan adanya perbedaan komunikasi verbal maupun nonverbal dapat berbeda antara beberapa kelompok orang berdasarkan kebiasaan nilai budaya lingkungannya sendiri. Dan yang kedua ada kelincahan karsa cipta atau dalam istilahnya flexibility, sedangkan dalam penerapan khusus dalam situasi proses konseling diistilahkan intentionality. Nah, untuk flexibility ini ialah kemampuan dan kemauan konselor untuk mengubah, memodifikasi, dan menetapkan cara-cara yang digunakan jika keadaan mengharuskan. Karena sifat hubungan dalam konseling adalah tidak tetap, maka konselor haruslah tidak kaku. Sedangkan untuk intentionality berkenaan dengan kemampuan konselor untuk memilih respon-respon bagi pernyataan konselingnya dari sejumlah kemungkinan respon yang dapat diungkapkannya dalam proses konseling. Oke, selanjutnya kesimpulan. Konselor sebagai sebuah profesi sudah pasti harus memiliki kualitas. Kualitas konselor adalah kriteria yang dimiliki termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang dimilikinya tersebut akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan efektif. Kepribadian konselor merupakan unsur penting dan merupakan instrumen yang menentukan bagi terwujudnya hasil-hasil positif konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor dalam mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konseli. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 sebagai kelompok pembanding. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.